sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, yang lebih baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan guru agamanya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Bapak di materi pembelajaran bahasa Indonesia. Jadi kali ini Bapak akan melanjutkan materi minggu kemarin dulu, yang nantinya akan dilanjut itu penjelasan tentang apa yang akan keluar nanti di soal-soal PTS. Untuk pelajaran kali ini kita akan membahas tentang cara-cara yang kemarin, ya, cara-cara mengkritisi tentang anekdot kan sudah dijelaskan. Kita akan ulas sedikit. Di sini kan ada anekdot. Dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali mendengar atau bercerita tentang hal lucu. Jadi anekdot itu sifatnya hal-hal yang lucu. Salah satu cerita lucu yang banyak beredar di masyarakat adalah anekdot. Anekdot digunakan untuk menyampaikan kritik, tetapi tidak dengan cara yang kasar dan menyakiti. Jadi anekdot itu media untuk warga untuk masyarakat supaya bisa mengkritik siapapun itu dengan cara yang tidak kasar ataupun menyakiti. Jadi unsurnya unsur humor. Ini kan cerita lucu, ya, sudah dijelaskan. Jadi anekdot ialah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Anekdot juga mengangkat cerita-cerita yang penting. Jadi ingat, ya, cerita anekdot itu mengangkat cerita-cerita orang-orang yang penting, dan ceritanya itu lucu dan mengkritik. Itu yang harus diingat di anekdot. Seperti yang kemarin contoh yang ini, ya, yang dosen. Yang di sini jawabannya sudah ada di bawah, nanti saya kasih tahu. Ini kan bentuknya dialog, ya. Bentuk teks yang pertama ini dialog. Jadi untuk si teks anekdot ini tidak hanya berbentuk dialog, tapi bisa juga mereka berbentuk paragraf. Seperti ini, seperti yang di bawah ini bentuknya paragraf. Ada beberapa paragraf, jadi bisa menentukan strukturnya dari paragraf-paragraf di sini. Di sini juga bisa menentukan strukturnya dari dialog-dialog yang ada di sini. Ini seperti contoh yang di bawah ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 8 paragraf. Sampai 8 paragraf untuk judul si cara keledai membaca buku. Coba kita baca dulu, ya, saya bacakan. Alkisah seorang raja bernama Timur Leng menghadiahi Nasruddin seekor keledai. Nasruddin menerimanya dengan senang hati. Namun Timur Leng memberi syarat agar Nasruddin mengajari terlebih dahulu keledai itu agar dapat membaca. Timur Leng memberi waktu 2 minggu sejak sekarang kepada Nasruddin. Nasruddin menerima syarat itu dan berlalu. Sambil menuntun keledai itu, ia memikirkan apa yang akan diperbuatnya. Jika ia dapat mengajari keledai itu untuk membaca, tentu ia akan menerima hadiah. Namun jika tidak, maka hukuman pasti akan ditimpakan kepadanya. 2 minggu kemudian, ia datang kembali ke istana. Tanpa banyak bicara, Timur Leng menunjuk sebuah buku besar agar Nasruddin segera mempraktikkan apa yang telah ia ajarkan kepada keledai. Nasruddin lalu mengiring keledainya menghadap ke arah buku tersebut dan membuka sampulnya. Si keledai menatap buku itu kemudian sangat ajaib. Tak lama kemudian si keledai mulai membuka buku itu dengan lidahnya, terus menerus lembar demi lembar hingga halaman terakhir. Setelah itu si keledai menatap Nasruddin demi lembar hingga menatap Nasruddin seolah berkata ia telah membaca seluruh buku itu.
Demikianlah keledaiku, sudah membaca semua lembar bukunya, kata Nasruddin. Timur Leng merasa ada yang tidak beres dan ia mulai menginterogasi. Ia kagum dan memberi hadiah kepada Nasruddin. Namun ia minta jawaban, bagaimana cara mengajari keledai membaca. Nasruddin berkisah, sesampainya di rumah, aku siapkan lembaran-lembaran besar mirip buku. Aku sisipkan biji-biji gandum di dalamnya. Keledai itu harus belajar membolak-balik halaman untuk bisa makan biji-biji itu. Kalau tidak ditemukan biji gandumnya, ia harus kembali ke halaman berikutnya. Itulah yang ia lakukan terus sampai ia terlatih membolak-balik halaman tersebut. Namun, bukanlah ia tidak mengerti apa yang dibaca. Tukas Timur Leng. Nasruddin menjawab, memang demikianlah cara keledai membaca. Hanya membolak-balik halaman tanpa mengerti isinya. Jadi kalau kita membuka buku tanpa mengerti isi, berarti kita sebodoh keledai, bukan? Kata Nasruddin dengan mimik serius. Nah, ini kan contohnya si Nasruddin dan cara membaca keledai ini kritik untuk para pembaca. Jadi ketika seorang membaca itu tanpa mengerti isi yang ada di dalamnya, itu seperti keledai dan bahkan lebih bodoh dari keledai. Karena kan keledai itu melambangkan apa ya? Di film-film, di kartun-kartun keledai itu diibaratkan sebagai hal yang bodoh. Tapi kalau di sini, ya ketika kita membaca buku tanpa mengerti artinya, ya kita sama seperti keledai gitu. Yang banyak yang update baca buku dan segala macam. Ketika ditanya arti dari buku tersebut ngerti atau tidak, ya dia tidak ngerti, berarti dia lebih bodoh daripada keledai. Buat apa membaca buku yang berlembar-lembar? Dia tidak mengerti apa yang dia baca gitu. Ya, pertanyaan itu yang kemarin kan tentang si anekdot yang dosen. Terus siapa, masalahnya apa, tempat unsur umurnya, di sini kita akan bahas. Masalah yang dibahas itu dosen yang merangkap jadi pejabat, yang tadi ya judulnya. Terus unsur humornya itu kalimat penutup anekdot sebagai jawaban mengapa sang dosen tidak pernah mau berdiri. Yang si siapa ya, saya lupa, si Udin kalau nggak salah, apa sih ini? Oh, si Tono, yang si Tono bilang ya kalau dia berdiri takut kursinya diduduk orang lain, itu yang kalimat humornya. Terus instrumennya, makna tersirat yang disampaikan ini, makna tersiratnya adalah kritikan pada pejabat yang takut kehilangan jabatannya atau tidak mau diganti oleh pejabat baru. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan di minggu lalu. Gitu. Terus alasan dimasukkan sebagai anekdot karena dalam kedua cerita tersebut selain mengandung humor juga ada sindiran atau kritikan. Ya. Untuk si dosen. Nah, untuk si keledai ini analisis yang keledai tadi, masalah yang dibahasnya itu kebiasaan. Terus unsur humornya, seekor keledai membaca buku dengan cara menjilat-jilat. Terus makna tersiratnya, bila kita membaca buku tanpa memahami isinya, kita sama bodohnya dengan seekor keledai yang membaca buku dengan cara menjilat-jilat lembar buku. Nah, seperti itulah. Oke. Ini dari setelah mendiskusikan itu yang ini yang belajar tugasnya. Ini di sini ada pokok-pokok anekdot sama fungsi anekdot. Di sini ada contoh jawabannya ya. Ini jadi pertanyaan ini. Jelaskan batasan dengan singkat dan jelas. Batasan anekdot adalah sebuah cerita pendek yang berisi sebuah sindiran terhadap sesuatu atau seseorang yang dilengkapi dengan humor, yang itu ya, dengan pengertiannya. Terus isi pokok anekdot dari sebuah teks anekdot adalah sebuah sindiran pada hal atau pada seseorang. Terus fungsinya untuk hiburan intermezzo yang dilengkapi dengan sebuah sindiran, ya. Jadi fungsinya intermezzo sebagai sindiran yang lucu
Terus isinya itu sebagai sindiran kepada seseorang atau sesuatu hal. Batasannya itu hanya humor yang menunjukkan sindiran. Oke, ini cara mengidentifikasi penyebab kelucuan yang ada di dalam teks anekdot. Oke, ini dosen yang menjadi pejabat dan contohnya. Oke, ini contohnya. Cara pemasangan di sini penyebab kelucuan cara kerajaan membaca buku di atas. Yang tadi ya. Ini alasan kelucuannya pada suatu hari Nasruddin bisa dibaca sendiri ya. Ini bisa dibaca sendiri. Ininya dari alasan kelucuan anekdot cara kerajaan membaca buku. Ini adalah mengadopsi makna tersirat dalam teks anekdot. Yang pertama, membandingkan anekdot dengan humor. Membandingkan anekdot dengan humor. Pada pembelajaran sebelumnya kita telah belajar tentang anekdot, ada cerita singkat yang tadi pengertian dari anekdot. Ini ada salah satu contoh lagi nih, surat cinta tukang buah dan tukang sayur. Surat cinta tukang buah kepada tukang sayur, wajahmu ini kayak putih gitu ya. Surat tukang buah kepada tukang sayur, wajahmu memang manggis, sifatmu juga melankolis, tapi hatiku nanas karena cemburu. Terasa sirsak nafasku, hatiku anggur lembur. Ini delima dalam hidupku. Memang ini salahku. Jarang apel di malam ini. Ya Tuhan, mohon bimbingmu. Kalau memang perpisahan ini yang terbaik untukmu, semangka kau bahagia dengan pria lain. Saudara. Ini adalah contoh surat cinta tukang buah dan tukang sayur. Ini balasan dari tukang sayur. Balasan dari tukang sayur ya. Apa ya? Membalas tentang suratmu. Brokoli sudah kubilang. Jangan tiap datang rambutmu selalu kucai. Jagungmu tak pernah dicukur. Disuruh datang malam minggu, nongol hari Rabu. Ditambah kondisi keuanganmu makin hari makin pare. Kalau mau nelpon aku aja mesti ke wortel. Terus terang aja, cintaku padamu sudah lama tomat. Jangan kangkung aku lagi ya. Aku mau hidup seledri. Cabai deh. Oke. Setelah membaca itu apa-apa aja intinya. Setelah membaca humor tersebut, jawaban pertanyaan berikut. Adakah ide cerita yang diangkat dalam kejadian tersebut? Terus adakah masalah yang diangkat? Terus adakah makna tersirat yang disampaikan? Terus ada apakah tujuan komunikasi bercerita hanya sebagai hiburan atau tujuan lain? Ini contoh jawabannya ya. Nih, ide cerita diambil dari humor hanyalah sebuah cerita rekaan imajinasi. Ya, masalah yang diangkat pada teks humor adalah sehari-hari makna tersirat dan teks humor tidak ada maknanya. Ini berarti perbedaan antara teks humor dengan teks anekdot. Ya, nah itu dengan humor itu nggak ada maksud dan tujuan. Kalau misalkan anekdot itu ada maksud dan tujuan karena ada kritikan di dalamnya. Ini adalah analisis dari keduanya. Analisis dari anekdot dosen dan tadi itu humor surat cinta tukang sayur. Nih ide dari ceritanya itu peristiwa nyata karena sudah ada ya di dosen dan pejabat itu cerita kita. Terus kalau di surat cinta tukang sayur itu sebagai rekaan aja. Terus isinya masalah terkait tokoh publik. Nah kalau di sini adalah masalah kehidupan sehari-hari kalau di surat cinta. Terus fungsi komunikasinya untuk menyampaikan kritik atau sindiran secara halus. Kalau di surat cinta itu fungsinya menghibur. Makna tersiratnya menyadarkan para pejabat agar bila masa jabatannya habis mereka bersedia untuk turun tahta. Kalau di sini maknanya tidak ada makna atau pesan tersirat yang disampaikan karena memang unsurnya hanya untuk humor saja. Seperti itu.
Nah, ini ada contoh lagi nih. Sekarang coba membaca cerita-cerita lucu. Ini dari Messenger nih. Mau gaji besar. Halo, dengan siapa di sini? Dengan Pak Anwar. Oh, Bapak Anwar, apakah Bapak ingin mendapatkan uang tunai sebesar ini juga? Oh, mau banget. Gimana caranya? Kerja, Pak. Gitu kan? ini harus kalian tahu ini apakah humor, apa cerita, apa tuh cerita humor atau anekdot. Ini simpel tapi jawabannya nanti bisa salah gitu, kayak gitu. Yang seperti ini, yang seperti mau gaji besar. Ini ada cerita dua nih. Berapa sih anak ibu penjual kue? Oh, ini dialog, bentuknya dialog ya. Walaupun ada prolog dikit. Bapak Presiden bertanya pada ibu tua penjual kue. Bapak Presiden, sudah berapa lama berjualan kue? Ibu, sudah 30 tahun. Bapak Presiden ya. Terus anak ibu mana? Kenapa tidak ada yang bantu? Anak saya 4, yang 1 di KPK, yang 2 di Polda, ketiga di Kejaksaan, dan yang keempat di DPR. Jadi mereka sibuk sekali, Pak. Bapak Presiden kemudian menggeleng-gelengkan kepala karena kagum. Lalu berbicara kepada semua hadirin yang menyertai beliau. Bapak, meskipun hanya jualan kue, ibu ini bisa menjadikan anaknya sukses dan jujur, tidak korupsi. Karena kalau mereka korupsi, pasti kehidupan ibu ini tidak sejahtera dan tidak di rumah mewah. Si bapak nanya lagi, apa jabatan ibu di Polda, KPK, Kejaksaan, dan DPR? Sama-sama jualan kue. Aduh, ini anekdot. Jadi, bisa dibaca sendiri ntar. Cerita 3 ada cerita nangka impor. Seorang teman diplomat yang baru ditempatkan di Belanda bercerita, saya pernah makan siang di sebuah restoran Indonesia sederhana di Amsterdam. Saya kaget ternyata salah satu menunya ada masakan gudeg Jogja. Saya penasaran, maka langsung saya pesan 1 porsi. Setelah saya cicipi, percaya atau tidak, ternyata rasanya lebih enak daripada gudeg Jogja yang asli. Lebih penasaran lagi, maka saya nanya, Mas, apa rasanya kok gudeg di sini rasanya lebih enak dibandingkan dengan di tempat aslinya? Oh, itu karena nangkanya, Mas. Di Jogja kan pakai nangka lokal, nah kalau kami di sini pakai nangka impor. Jawabannya nih, emang nangka impornya dari mana? Dari Jogja, Mas. Oke. Jadi karena tukang jualannya di Amsterdam, jadi nangka importnya itu dari Jogja. Jadi gak? Ini kritik-kritikan yang lucu, tapi ya emang seperti itu. Jadi kalau di kita kan ya di kita membuat pabriknya membuat di kita, misalkan contoh ya pabrik sepatu, terus sepatu jual di kita, buat di kita, terus diekspor ke luar. Nanti orang Indonesia beli yang di luar yang dan lebih mahal itu. Jadi seperti ini nih, seperti nangka impor. Ketika rasa gudeg si Jogja yang dirasain di Amsterdam itu lebih enak katanya, karena nangkanya impor. Ditanya impornya dari mana? Dari Jogja. Sama aja, cuma beda, nangkanya diimpor dari Jogja di Indonesia ke Amsterdam gitu ya. Jadi sangat simpel sekali kalau si anekdot ini hanya mengungkapkan cerita lucu yang disangkut pautkan dengan suatu hal atau suatu objek. Oh, ini ada satu lagi cerita 4. Sebuah mobil ambulans yang menyangkut beberapa orang pasien sakit jiwa terpaksa berhenti di tengah jalan karena bannya bocor. Ketika sedang mengganti ban, sopir tak sengaja menendang ke tempat bautnya hingga masuk selokan. Dengan panik, sopir berteriak, "Waduh, gimana gue bisa pasang ban kalau bautnya hilang?" Mendengar teriakan itu, salah seorang pasien gila nyeletuk, "Bang, cepotin aja tuh 1 baut dari masing-masing 3 roda, lainnya terus pasang ke bannya." Jadi masing-masing ban dapat 3 baut.
ntar kalau ada toko baut tinggal beli 4 baut. Pada kesempatan jalan tersebut si sopir langsung udah pinter juga loh, tapi kenapa lo masuk rumah sakit jiwa? Pas yang menjawab itu menjawab, hello please deh, kita ini cuma gila bukan bego kayak lo. Oke. Jadi ya kayak lucu tapi mengkritik banget orang. Kadang orang yang tidak waras itu lebih mempunyai ide gitu, tidak seperti yang waras. Yang waras biasanya mentok ide karena terlalu banyak pemikirannya untuk ini itulah. Ya kalau orang gila di sini kan punya ide gitu ya, saya nggak sampai ini sih, saya nggak sampai ini. Ini adalah contohnya ya. Nah tadi oke, materi mungkin sampai sini aja, nanti akan keluar sampai cara membedakan antara dua teks anekdot dengan humor dan konstruksi anekdot itu nanti selanjutnya saya jelaskan setelah PTS dan lebih lanjut ini menganalisis kritik dan yang disampaikan dalam anekdot seperti itu ya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Apabila ada yang kata-kata yang kurang berkenan, yang kurang dimengerti, silakan ditanyakan. Apabila ada hal yang tidak berkenan mengenai bahasa yang saya keluarkan, mohon dimaafkan. Apabila belum puas, silakan cari lagi dan boleh tanya lagi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.